Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la udwana illa 'alal zalimin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat demi nikmatnya kepada kita semuanya, karena sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah lekang dari seorang hamba meskipun hanya untuk sekedipan matanya saja. Oleh karenanya seorang hamba itu wajib untuk terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena syukur nikmat itu adalah kewajiban bagi setiap hamba yang memiliki bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kenyataannya tidak seorang pun yang luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya syukur nikmat itu merupakan kewajiban bagi setiap hamba, dan kewajiban ini senantiasa melekat setiap saat, sebagaimana halnya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu juga senantiasa melekat kepada para hamba. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, inna fi dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Kata beliau, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak pernah memasuki surga dunia, dia tidak bakal memasuki surga akhirat nantinya. Ya, jadi untuk bisa memasuki surga akhirat nantinya, seseorang itu sudah harus pernah memasuki surga dunia. Dan kita harus tahu apa itu surga dunia, yang merupakan syarat agar seseorang itu kelak bisa masuk ke dalam surga dalam kehidupan akhiratnya. Wahya al-imanu billahi wa taqarrubu ilaihi bil a'mali as-salihah al-masyru'ah. Surga dunia itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga pendekatan diri kepadanya dengan amal-amal soleh yang disyariatkannya. Ini surga dunia ya ikhwah. Ini adalah surga dunia, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal soleh yang disyariatkannya. Maka kalau kita merasakan adanya kegersangan dalam kehidupan kita, kita kehilangan kebahagiaan dalam kehidupan kita, itu karena kita sedang keluar dari surga dunia. Itu karena kurangnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga dunia itu bagi orang-orang beriman, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya yang namanya anak manusia, yang mukmin maupun yang kafir, pasti menginginkan kebahagiaan, pasti dan pasti. Apapun yang mereka lakukan, tingkah pola manusia dalam kehidupan dunia ini hanya untuk satu hal. Apa itu? Ingin bahagia, kan? Iya. Tetapi kemudian kebahagiaan menurut pandangan manusia itu berbeda-beda. Akhirnya cara mereka, upaya mereka untuk mendapatkan kebahagiaan juga berbeda-beda. Orang-orang beriman kebahagiaannya adalah ketika dia bisa memasuki surga dunia. Apa itu surga dunia? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang bakal kita dapatkan dalam kehidupan dunia ini sebanding dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih merasa belum bahagia, masih banyak problematika, sebabnya tidak lain kurangnya keimanan dan ketakwaan. Itu saja.
Nah, dan Syekhul Islam mengatakan kalau seseorang ingin masuk surga akhirat nantinya, dia harus masuk surga dunia terlebih dahulu. Jadi syarat untuk masuk surga akhirat adalah iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh. Sebagaimana juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ammal ladzina amanu wa amanu 'amilus shalihat fayudkhilhum rabbuhum bi rahmatihi. Dzalikal fawzul mubin." Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka ini dimasukkan oleh Rabb mereka ke dalam rahmat-Nya di dunia dan di akhirat. Di dunia diberi kehidupan yang baik, dan di akhirat ya diampuni dosa-dosanya, dibebaskan dari adabnya dan dimasukkan ke dalam surganya. Ya, inilah kunci kebahagiaan sesungguhnya, keimanan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan majelis-majelis ilmu itu adalah itu merupakan penyubur, ya. Majelis-majelis ilmu itu adalah penyubur bagi keimanan dan ketakwaan seorang hamba. Maka sudah sepantasnya orang yang menisbahkan dirinya sebagai penuntut ilmu, dia secara rutin menghadiri majelis-majelis ilmu, karena inilah yang akan menyuburkan keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya iman itu terkadang pasang dan terkadang surut. Kita itu terkadang semangat dan terkadang juga kurang semangat. Tetapi sekurang-kurangnya semangat kita itu jangan sampai memalingkan kita dari kewajiban-kewajiban pokok kita yang mesti kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan untuk menghindari futur, rasa malas dan lemah di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu caranya adalah dengan rutin menghadiri majelis-majelis ilmu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab kecelakaan, kebinasaan, kesengsaraan seorang hamba dalam kehidupan dunianya dan dalam kehidupan akhiratnya, dan ini sudah banyak diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, penyebab celakanya seorang hamba dalam kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya adalah perbuatan kezaliman, perbuatan melampaui batas, perbuatan kesewenang-wenangan. Ini sebab musibah bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat nantinya. Di dalam surah Hud ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala la'natullahi 'alal zalimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Ya, ketahuilah oleh kalian sesungguhnya laknat Allah itu bagi orang-orang yang zalim. Seandainya tidak ada ayat-ayat yang lainnya, dan seandainya tidak ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan tentang bahaya kezaliman kecuali ayat ini saja, maka sungguh ayat yang mulia ini sudah cukup sebagai peringatan bagi orang-orang yang berakal agar mereka itu menjauhi perbuatan kezaliman. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengumumkan laknatnya bagi orang-orang yang zalim. Apa itu laknat? Laknat itu yub'ad an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tadi sudah sebutkan, manusia itu hidupnya seutuhnya bergantung dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah lekang darinya meski hanya untuk sekejap matanya saja. Apa jadinya kalau seseorang itu dijauhkan dari rahmat Allah? Ya, kalaupun kehidupannya, dohirnya itu tampak baik-baik saja, tapi kalau ternyata dia orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya yang baik itu tadi dalam tanda kutip itu asalnya adalah istidraj, bentuk pembiaran dari Allah Subhanahu wa taala. Asalnya dia termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu dilaknat dalam kehidupan dunia ini, itu sudah cukup membuat dia celaka. Lantas bagaimana orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat? Maka ayat ini merupakan peringatan yang sangat keras, yang seharusnya orang-orang yang berakal itu
menjadikan ayat ini berada di depan matanya, sehingga membuatnya itu tidak berani melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, berbuat kesewenang-wenangan, melangkahi hak-hak sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ala lanatullahi 'alal zalimin. Ketahuilah kalian sesungguhnya laknat Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang zalim. Semakna dengan surah Hud ayat yang 18 ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ghafir ayat yang ke-52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum walahumul la'na walahum su'ud dar. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu, hari kiamat nanti maksudnya, hari kebangkitan nanti maksudnya, hari kebangkitannya bukan hari kiamat. Pada hari kebangkitan nanti tidak lagi bermanfaat permohonan ampun dan permintaan maaf dari orang-orang yang zalim. Perhatikan ya ikhwah, yauma idzin la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum. Pada hari kebangkitan nanti tidak ada lagi manfaatnya permohonan maaf dan permintaan ampun dari orang-orang yang zalim. Walahumul la'nah, bagi mereka laknat Allah Subhanahu wa taala. Walahum su'ud dar, dan bagi mereka tempat kembali yang jelek, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semakna dengan ayat sebelumnya, bahkan lebih parah lagi. Ya, peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semakna dengan dua ayat ini adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya, ittaqul dzulma fa innal dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Berhati-hatilah kalian, ya, takutlah kalian dengan yang namanya kezaliman. Kenapa? Fa innadz dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu adalah kegelapan demi kegelapan pada hari kiamat. Musibah demi musibah, adab demi adab bagi pelakunya pada hari kiamat ya akhwat. Ya. Ittaqudz dzulma. Dzulma di sini pakai alif lam. Alif lam itu istighraqiyah, untuk memasukkan semua jenis kezaliman. Perbuatan apapun kalau dia tergolong sebagai kezaliman itu diperintahkan untuk dijauhi. Iya, karena nanti kezaliman itu banyak jenisnya. Rasulullah SAW mengatakan ittaqudz dzulma, berhati-hatilah kalian dengan kezaliman. Maksudnya seluruh bentuk kezaliman. Fa innadz dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu apapun bentuknya, seberapapun kadarnya, itu adalah kegelapan demi kegelapan, musibah demi musibah bagi pelakunya pada hari kiamat nantinya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas apa sih itu yang dimaksud dengan kezaliman? Ya, apa itu yang dimaksud dengan kezaliman? Zalim ini sudah menjadi bagian dari apa ya, kosakata bahasa Indonesia kan. Nah, kezaliman ya ikhwah itu berasal dari kata al-dzulmu. Dan al-dzulmu dalam bahasa Arab itu makna asalnya adalah kegelapan. Ya, al-dzulmu itu maknanya adalah kegelapan. Seperti kata dzulumatul lail berarti artinya adalah kegelapan malam. Ya. Al-dzulmu, kezaliman atau al-dzulmu makna asalnya adalah kegelapan. Sementara menurut istilah, yang namanya kezaliman itu adalah wada'u syai'i fi ghairi maudi'ihi al-mukhtasibihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya yang semestinya. Itu kezaliman ya ikhwah. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya yang semestinya, itu kezaliman. Iya, ambil sawitnya kawan, itu kezaliman. Harusnya di TPH-nya kawan, kenapa pindah di TPH-nya antum? Mengambil hartanya orang, itu kezaliman, karena dipindahkan pada tempat yang semestinya. Menyakiti orang lain itu kezaliman, karena kaum muslimin itu harusnya dijaga kehormatannya, darahnya, dan juga harga dirinya, dan juga hartanya. Ketika semua itu diganggu, berarti diperlakukan bukan sebagaimana mestinya. Itulah kezaliman. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya yang semestinya, memperlakukan sesuatu bukan sebagaimana mestinya. Ya, itu kezaliman. Waqila, dan sebagian ulama mengatakan yang namanya kezaliman itu adalah
atau sebelum itu ya. Kemudian itu perkataan dari Al-Imam Al-Asbahani. Kemudian Al-Imam Az-Zurzani rahimahullah mengatakan yang namanya kezaliman itu adalah ibaratun 'anit ta'addi 'anil haqqi ilal batil wa huwal jaw. Kezaliman itu adalah ungkapan, adalah nama bagi perbuatan melampaui batasan-batasan kebenaran, kemudian masuk ke ranah kebatilan, dan dia adalah ungkapan untuk perbuatan dosa. Jadi kezaliman itu seringkali dimutlakan untuk menggantikan nama bagi seluruh jenis dosa. Dosa itu kezaliman, karena dosa itu adalah keluar dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wakila dan sebagian ulama mengatakan wa huwa at-tasarruf fi mulki al-ghair wa muzawajatul haddi. Sebagian ulama mengatakan kezaliman itu adalah menggunakan, menguasai sesuatu yang sebenarnya bukan haknya, bukan miliknya, mengangkangi hak orang lain, itu kezaliman. Wa muzawajatul haddi, dan setiap perilaku melampaui batasan-batasannya dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Itu kezaliman ya akhwah ya. Ya, gampangnya adalah wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya yang semestinya, memperlakukan sesuatu bukan sebagaimana mestinya, itu adalah kezaliman. Dan kezaliman itu menurut objeknya ada 3 macam. Ya, kezaliman itu menurut objeknya ada 3 macam. Atau kita buat saja kezaliman di sini adalah bentuk pelanggaran hak gitu ya, gampangnya. Kezaliman itu adalah pelanggaran hak. Dan kezaliman itu menurut objeknya ada 3 macam. Yang pertama adalah kezaliman seorang hamba terhadap Rabb-nya. Kezaliman seorang hamba terhadap Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Seluruh bentuk penelantaran terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Itu kezaliman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika si hamba menyia-nyiakan dan menelantarkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak kezaliman seorang hamba kepada Rabb-nya adalah ketika dia mempersekutukannya dengan sebagian dari makhluk-makhluknya. Nah, Nabi SAW pernah ditanya tentang apa? Tentang kezaliman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, anta bagaimana? Anta ja'al lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Seseorang itu berbuat zalim kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala sementara Allah lah yang menciptakannya. Nah, ini kezaliman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ketika si hamba menelantarkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, entah itu karena tidak melaksanakan perintahnya, atau karena tidak meninggalkan larangannya, atau karena mendustakan khabarnya. Karena Al-Quran itu isinya cuma 3 macam saja ya akhwat. Pertama khobar, yang kedua perintah, yang ketiga larangan. Khobar untuk dibenarkan, perintah untuk dikerjakan, kemudian larangan untuk dijauhi ya. Bahasa syariatnya dijauhi, bukan cuma ditinggalkan, dijauhi. Nah, jadi apa? Al-Quran itu bentuknya, konteksnya cuma 3. Khobar ya, berita tentang Allah atau tentang apa, ini untuk dibenarkan. Kemudian perintah untuk dikerjakan, larangan untuk dijauhi. Jadi seseorang itu dikatakan berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala ketika si hamba ini tadi menelantarkan hak-hak Allah, entah karena mendustakan berita-berita dari Allah, atau karena meninggalkan perintah-perintah Allah, atau karena mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya adalah ketika si hamba mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sebagian makhluknya. Itu adalah perbuatan paling kotor. Seorang hamba menjadikan sekutu dari kalangan hamba yang lainnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syirik? Syirik itu taswiyatullahi bil makhluk, ya, taswiyatu ghairillahi billahi, menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah disamakan dengan yang lainnya, disamakan dengan siapa coba? Dengan makhluknya ya kan? Nah, itu perbuatan paling kotor dan paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, menyamakan Allah dengan makhluknya. Nah, itu yang pertama, kezaliman seorang hamba kepada Rabb-nya.
Yang kedua, kedzaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Kapan seseorang itu berbuat zalim kepada dirinya sendiri? Ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ya, seseorang berbuat dosa entah karena meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan, hakikatnya dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena dosa ini adalah hutang yang harus dia bayar. Dengan apa hutang ini dibayar, hutang dosa? Dengan satu di antara dua hal. Dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala atau dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika seseorang itu berbuat dosa, dia sebenarnya sedang menjerumuskan dirinya, menyodorkan dirinya kepada adab Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada adab Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengadab hambanya kecuali karena dosa-dosanya. Sehingga ketika kita berbuat dosa, itu artinya kita telah menjerumuskan diri kita untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita berbuat zalim terhadap diri sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah kedzaliman seorang hamba kepada sesama hamba. Kedzaliman seorang hamba kepada sesama hamba. Nah, dan kedzaliman seorang hamba terhadap sesama hamba ini terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama terkait dengan urusan harta. Yang kedua terkait dengan urusan darah. Dan yang ketiga terkait dengan urusan kehormatan. Ya, terkait dengan urusan kehormatan. Menyakiti jasad orang lain apalagi sampai menumpahkan darahnya, itu kedzaliman. Mengambil harta orang lain tanpa hak, itu adalah kedzaliman. Merusak kehormatan dan nama baik seseorang, itu juga kedzaliman. Jadi kedzaliman seorang hamba terhadap hamba lainnya itu dalam tiga hal. Nanti akan kita sebutkan ya. Yang pertama terkait dengan masalah jasadnya atau darahnya atau jiwanya. Yang kedua terkait dengan hartanya. Dan yang ketiga terkait dengan harga dirinya. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedzaliman itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala melaknat pelakunya. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kedzaliman untuk seluruh hambanya sebagaimana dia mengharamkan kedzaliman itu untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-49, wala yadlimu rabbuka ahada. Rabbmu itu Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah menzalimi hambanya, ya, tidak pernah menzalimi seorang pun di antara para hambanya. Allah mensucikan dirinya dari kezaliman. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi seorang hamba. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kebaikan kepada seorang hamba, itu semata-mata karena keluasan rahmatnya. Dan kalau dia mengadab seorang hamba, itu atas dasar keadilannya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi seorang hamba. Ini harus kita camkan. Karena ada orang-orang yang kurang memahami tauhid, ketika dia ditimpa musibah ini dan itu, dia kemudian apa? Mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, mencela Allah Subhanahu wa taala. Seolah Allah Subhanahu wa taala itu berbuat zalim, tidak adil terhadap hamba-hambanya, terhadap dirinya. Ya kan? Ada orang-orang yang seperti itu. Mungkin kita juga sudah pernah mendengar anaknya secara beruntun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia apa dikatakan? Ya Allah, apa salahku? Ya kan? Engkau wafatkan si fulan. Itu kan mencela Allah, itu menghakimi Allah. Kan secara tidak langsung dia sedang apa? Menuduh kalau Allah Subhanahu wa taala itu berbuat zalim. Ini hati-hati ya, jangan sampai kita menisbahkan kedzaliman itu sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mensucikan dirinya dari perbuatan kedzaliman. Wala yadlimu rabbuka ahada. Rabb kalian itu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya, ya, tidak pernah menzalimi seorang pun di antara para hambanya dengan kedzaliman sekecil apapun. Seorang mukmin itu, apalagi ahlu tauhid, harus selalu menjaga baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah, itu adalah amalan hati yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum sambil duduk-duduk, sambil tidur-tiduran, dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala hal yang terjadi, antum dapat pahala ya ikhwan.
Apalagi kalau antum menjaga baik sangka ketika ada hal-hal yang tidak disenangi oleh jiwa kita yang sedang menimpa kita dari musibah-musibah. Nah, dan itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman, menjaga baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, bagaimana itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman bagi diriku sendiri. Faja'altuhu bainakum muharraman." Maka begitu juga aku menjadikan kezaliman itu sebagai sesuatu yang haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya, janganlah kalian saling menzalimi. Karena kezaliman itu kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kezaliman itu adalah salah satu sebab utama bangkrutnya seorang hamba dalam kehidupan akhiratnya. Allah membersihkan dirinya dari sifat zalim. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang merupakan kebalikan dari kezaliman. Apa itu? Lawan dari zalim apa? Adil, kan? Dan nanti akan kita lihat betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena keadilan Allah Subhanahu wa taala inilah orang-orang yang banyak berbuat zalim itu bakal bangkrut nantinya di akhirat. Ketika keadilan itu benar-benar ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahalalhu minhu al-yawma." Siapa di antara kalian yang memiliki hutang kezaliman, yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya sesama orang-orang beriman, entah untuk urusan harga dirinya atau untuk urusan yang lainnya, falyatahalalhu minhu al-yawma, maka hendaknya dia minta untuk dihalalkan hari ini juga. Kata Nabi, al-yawma, sekarang juga, bukan besok. Kan kita belum tentu masih hidup sampai esok hari. Siapa di antara kalian yang masih punya hutang kezaliman, maka hendaknya diselesaikan hari ini juga. Tidak usah ditunda-tunda, ya. Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum sampai suatu hari yang pada hari itu tidak lagi bermanfaat dinar dan dirham. Tidak lagi bermanfaat dinar dan dirham. Man kana lahu amalun salihun ukhida minhu biqadri madlamatihi. Siapa yang pada hari itu, pada hari kebangkitan nanti, dia memiliki amal saleh, dia memiliki pahala amal saleh, maka pahalanya itu akan diambil darinya sesuai dengan kadar kezalimannya, diberikan kepada orang yang dia telah berbuat zalim kepadanya, yang dia belum sempat minta untuk dihalalkan sebelum dia meninggalkan dunia ini. Nah, kemudian wa in lam takun lahu hasanatun ukhida min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Dan siapa yang pada hari kebangkitan nanti ternyata dia tidak memiliki simpanan kebaikan, maka akan diambil kejelekan-kejelekan, dosa-dosa dari orang yang telah dizaliminya, kemudian dibebankan kepadanya. Ini kedermawanan ya ikhwah. Dermawan kan? Ngasih pahala sama orang lain atau ngambil alih dosa orang lain, kan dermawan itu. Tetapi ini adalah bentuk kedermawanan yang tidak terpuji sama sekali. Bahkan ini adalah kedermawanan yang terlaknat. Ini adalah kedermawanan yang membinasakan. Sudah payah-payah kita beramal saleh, ya, dari yang kita beramal soleh itu tidak semuanya diterima oleh Allah, ya kan? Tidak tahu kita yang mana amalan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu nanti tegak hari kebangkitan, kita kasihlah pula pahala yang cuma sedikit tersebut kepada orang lain. Atau kita kurang kerjaan mengambil alih pahala orang lain. Kok baik banget? Ini kan dermawan ini. Tetapi ini adalah kedermawanan yang tidak terpuji sama sekali. Bahkan ini adalah kedermawanan yang tercela dan terlaknat. Ini adalah kedermawanan yang membinasakan. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa itu orang yang pailit, orang yang bangkrut, ya? Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Qalu al-muflisu fina ma la dirhama wa la mata'.
Para sahabat mengatakan orang yang bangkrut itu, wahai Nabi, adalah orang yang tidak punya dinar, tidak punya uang, wala mata, dan tidak juga punya aset. Itu orang yang bangkrut. Ya betul itu ya. Kalau dalam istilah, kalau di dalam fikih Islam, seseorang itu dikatakan bangkrut kalau hutangnya lebih banyak dari asetnya. Hutangnya 200 juta, asetnya cuma 50 juta. Kalau di total, ini bangkrut. Dan seseorang itu kalau di pengadilan syariah, pengadilan Islam ya, dikatakan bangkrut. Kapan tadi bangkrut? Kalau hutangnya lebih banyak daripada asetnya, dia ditahdir. Hartanya itu dikelola oleh Baitul Mal. Dia tidak berhak mengelola hartanya sendiri. Ya, ditahdir dalam urusan mengelola hartanya. Kalau di pengadilan umum gimana? Kalau ada yang nuntut, ya dijual asetnya kan, diberikan. Kalau dalam Islam tidak. Kalau dalam Islam, kalau orang itu dikatakan bangkrut, hartanya itu untuk sementara waktu diambil alih oleh Baitul Mal, karena orang ini dianggap tidak becus mengurus hartanya. Kemudian hartanya diurus oleh Baitul Mal, diberdayakan sedemikian rupa, setiap bulannya diberikan kepadanya dalam kadar yang cukup untuk kebutuhan pokoknya, selebihnya dipakai untuk membayar hutangnya. Hutangnya lunas, dikembalikan lagi hartanya, asetnya. Adil kan dalam Islam kan? Coba kalau di dalam pengadilan apa? Pengadilan umum. Ya, simpulan dikatakan bangkrut, diambil asetnya secukupnya. Kalau asetnya dijual untuk nutup hutangnya tidak cukup, lagi dipenjara gitu kan? Kalau dalam Islam tidak. Seperti itu cara menyelesaikan hutang orang-orang yang bangkrut. Hartanya sementara waktu diambil alih oleh negara melalui Baitul Mal atau badan-badan yang dipercaya, ya, untuk bisa tetap menghidupi dirinya dan menyelesaikan hutang. Kalau selesai, dikembalikan lagi kepadanya. Nah, itulah keindahan syariat Islam. Itulah keindahan syariat Islam. Jadi tidak ada istilah sita menyita di dalam Islam. Yang ada juga ditahdir untuk sementara waktu. Para sahabat ketika ditanya, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang muflis? Ya, para sahabat mengatakan, al muflisu fina ma la dirham wa la mata'. Orang yang bangkrut di kalangan kami adalah orang yang tidak punya dinar dan mata', tidak punya uang dan tidak punya aset. Faqal, maka Nabi mengatakan, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang nanti datang pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Ya, banyak kebaikan-kebaikannya, banyak cadangan pahalanya, saldo pahalanya banyak. Ya. Wa ya'ti qad syatama hada wa qadaba hada. Tetapi dia datang pada hari kiamat dalam keadaan membawa dosa karena sudah pernah mencela si Alan, sudah pernah menuduh secara dusta si Fulan. Ya. Wa akala mal hada wa safaka dam hada. Dia sudah pernah memakan harta orang lain secara batil, dan dia juga pernah menyakiti orang lain secara zalim. Wa daraba hada, dan dia juga sudah melakukan perbuatan-perbuatan melampaui batas. Fa yu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Maka si ini diambil kebaikannya, diberikan kepada orang yang telah dia al-zalimi, berbuat zalim kepadanya sesuai dengan kadar kezalimannya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma'alaihi. Kalau ternyata cadangan kebaikannya sudah habis, saldo pahalanya sudah ludes, sementara hutang kezalimannya masih belum selesai, ya, apa yang terjadi? Ukhida min khatayahum, maka diambillah dosa-dosa dari orang-orang yang telah dizaliminya. Nah, thumma turihat alaihi thumma turiha finnar. Kemudian dosa-dosa tadi dilemparkan kepadanya, dibebankan kepadanya, setelah itu dia dilemparkan ke neraka. Wa iyadu billah. Itu ya akhwah, ini adalah bentuk keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun kepada hambanya. Konsekuensinya Allah subhanahu wa ta'ala harus menegakkan keadilan dengan setegak-tegaknya. Tetapi keadilan itu baru akan tegak 100% nanti di akhirat. Itu juga salah satu hikmah kenapa ada kehidupan akhirat. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, "Fanasu fi hadhihi dunya minhumul muhsin wa minhumul musi." Manusia dalam kehidupan dunia ini sebagiannya adalah orang yang baik-baik,
ya, sebagiannya orang yang baik-baik dan sebagiannya adalah orang-orang yang jahat, gitu kan? Waqad yamutuna, kemudian semuanya mati. Yang baik-baiknya mati, yang preman, yang bandit, yang rampok juga mati, ya kan? Wala yanalu ahaduhum jazaa'a amalihi, dalam keadaan sebagian mereka belum mendapatkan balasan atas amalannya. Yang baik-baik belum mendapatkan balasan dari kebaikannya. Yang jahat belum dibalas atas kejahatannya. Nah, fala budda min darin ukhra. Oleh karena itu berarti mesti ada negeri lain selain dari negeri dunia ini. Kenapa? Tidak selesai urusan keadilan, belum tegak keadilan di dunia ini, berarti mesti ada kehidupan lain selain daripada kehidupan dunia. Yuqamu fihil adlu wa yanalu kullu ahadin jazaa'a amalihi. Di mana dalam kehidupan negeri yang berikutnya, negeri akhirat itu ditegakkanlah keadilan dengan setegak-tegaknya. Dan setiap orang itu mendapatkan balasan atas amalannya, atas kebaikannya juga atas kejahatannya. Jangankan kok manusia, kaum muslimin dan kaum muslimat, bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha ada kezaliman di antara para binatang. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan keadilan di antara para binatang nantinya di akhirat, akan ada kisos di antara mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tu'aduna al-huquq ila ahliha yaumal qiyamah. Seluruh hak, seluruhnya yang tanpa terkecuali, seluruh hak itu benar-benar akan dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing pada hari kiamat. Hak yang sempat terampas, hak yang sempat terkangkangi, terpijak-pijak, itu kelak bakal dipulangkan, dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya. Kapan itu? Pada hari kiamat. Hatta yuqada lisyaddi jalha'i minasyaddi al-qarna'i. Sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk akan dihadirkan untuk berhadapan dengan kambing yang bertanduk yang dulu nanduk dia di dunia. Kambing ya ikhwah, tidak berakal. Kezaliman yang sempat terjadi di antara mereka di dunia akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Kambing bertanduk yang nanduk temannya di dunia ini, kelak yang ditanduk akan diberi kesempatan untuk membalas kepada kambing yang ditanduknya. Binatang kan? Dan penyebutan kambing di sini ini bukan pembatasan tetapi sekedar contoh. Maknanya bukan hanya kambing yang akan dikisos, yang lainnya juga. Hewan-hewan yang lainnya, kezaliman sesama mereka akan ada kisosnya nanti pada hari kiamat. Lah kalau binatang saja dikisos, apa mungkin Allah membiarkan ada kezaliman di antara kita? Jelas tidak mungkin. Jelas tidak mungkin, ya. Kita kan nggak mau dijadikan selevel dengan kambing, nggak mau kan? Nggak mau. Maka konsekuensinya juga kalaulah keadilan itu bakal ditegakkan oleh Allah di antara para kambing, jelas lebih-lebih di antara sesama manusia, jelas akan ditegakkan. Setelah kisos mengkisos, balas membalas di antara para kambing dan hewan-hewan yang lainnya, itu tegak, berarti tegakkan keadilan Allah kan? Tegak keadilan Allah, bukan hanya sesama manusia, juga sesama kambing. Setelah itu kambing-kambing itu masuk surga ya? Masuk surga? Kambingnya masuk surga setelah selesai urusan mereka keadilan? Enggak, mereka itu dimusnahkan, diratakan dengan tanah. Dan kejadian itu disaksikan oleh setiap mata anak manusia, yang beriman dan juga yang kafir. Ketika itulah orang-orang kafir mengucapkan perkataan yang diabadikan oleh Allah di dalam surah An-Naba ayat yang paling terakhir. Apa itu? Ya laitani kuntu turaba. Wahai seandainya saja aku tidak lain hanya sekedar sebongkah tanah. Aku dikisos dengan sipulan, setelah itu jadi tanah. Tidak ada lagi hisab, tidak ada lagi surga neraka, tidak ada lagi sirat, timbangan amal dan lain sebagainya. Itu namanya tamanni, angan-angan kosong. Angan-angan kosong ya akhwat. Nah, kaum muslimin ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah, ya. Itulah konsekuensi dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan sucinya Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kezaliman. Dia akan benar-benar menegakkan keadilan di antara para hambanya nantinya. Karena itu berhati-hatilah terhadap perbuatan kezaliman. Al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah mengatakan wallahu la yahillu laka an tu'diya kalban wala hinziran bi ghairi haqqin fa kaifa tu'di musliman. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala tidak menghalalkan bagimu
Kalau tidak menghalalkan berarti mengharamkan ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menghalalkan untukmu engkau menyakiti seekor anjing atau seekor babi tanpa alasan yang jelas. Anjing najis ya, haram. Begitu juga babi. Bahkan langsung datang pengharumannya di dalam Al-Qur'an. Toh kedua binatang yang najis dan haram ini tidak boleh disakiti. Ya, kalau diganggu sekedar untuk disakiti tanpa ada maslahat yang syar'i. Tapi kalau untuk dibunuh karena mengganggu untuk menghilangkan apa? Mereka kan fawasik ya. Mereka kan hewan-hewan yang merusak, silakan dengan alasan yang syar'i. Tetapi kalau diganggu sekedar untuk disakiti, itu tidak halal. Meskipun dia haram, meskipun dia aslinya itu dianjurkan untuk dibunuh, tapi kalau disakiti tidak boleh. Allah tidak menghalalkan kalian untuk menyakiti seekor anjing atau seekor babi tanpa alasan yang jelas. Lantas bagaimana mungkin engkau menyakiti seorang muslim? Ya, mungkinkah seorang muslim itu disejajarkan dengan anjing dan babi? Tidak mungkin kan? Dijajarkan dengan sesama manusia saja dari kalangan orang kafir tidak boleh. Ya, kita muslim disejajarkan dengan orang apa? Orang kafir tidak boleh dalam kesaksian, dalam masalah yang lain-lainnya. Seorang muslim itu tidak akan pernah sejajar dengan orang-orang musyrik. Mereka selalu lebih tinggi. Ya, jelas seorang muslim itu berbeda derajatnya dengan orang-orang kafir meskipun sama-sama manusia. Lah apa mungkin pula seorang muslim itu disejajarkan dengan anjing dan babi? Ya kan? Jadi kalau anjing dan babi saja tidak boleh disakiti, apalagi seorang muslim. Apalagi seorang yang bertakwa. Kemarin kan kajian kita di Masjid Abdurrahman bin Auf, orang-orang yang berani mengganggu hamba-hamba Allah yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala menyatakan perang terhadap mereka. Mana ada liwaliyan faqad adantu bil harbi. Siapa yang mengganggu wali-waliku kata Allah, maka sungguh aku umumkan perang kepadanya. Siapa yang berani berperang sama Allah? Ada yang bakal menang berperang melawan Allah? Tidak ada ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kedoliman ini, perbuatan kedoliman ini seringnya, tapi tidak selalu. Seringnya ini adabnya ditunda memang oleh Allah Subhanahu wa taala, diundur. Ya. Tetapi diundur itu bukan sebuah kebaikan. Bahkan diundurnya adab bagi orang-orang yang berbuat dolim itu sebenarnya juga adab. Kenapa? Karena ketika seseorang itu berbuat dolim kemudian dibiarkan sama Allah, dia kemudian apa? Terus menerus di dalam kedolimannya, terus menerus di dalam perbuatan melampaui batasnya. Dia tidak kembali kepada kebenaran, dia tidak rujuk, dia tidak bertobat dari kedolimannya. Iya, mungkin antum sudah sering itu dengarkan ayatnya. Banyak dijadikan NSB kan? Apa katanya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim? Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Jangan sampai ya, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Jangan engkau menduga, jangan engkau menganggap bahwasannya Allah itu lalai dari perbuatannya orang-orang yang zalim. Allah tidak lalai. Terus kenapa ada yang dibiarkan setelah berbuat kezaliman? Innama yu'akhiruhum liyaumin taskhusu fihi al-absar. Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar menunda saja, hanya sekedar menunda sampai suatu hari yang pada hari itu mata-mata terbelalak. Kenapa terbelalak? Menyaksikan ternyata sedemikian beratnya adab atas kezaliman mereka. Nam wan qata ar-raja, dan harapan sudah terputus. Nah, harapan sudah terputus. Wala tasabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin taskhusu fihi al-absar. Jangan engkau menduga bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu lalai dari perbuatannya orang-orang yang zalim. Allah itu sekedar menunda saja, sekedar menunda saja sampai suatu hari yang pada hari itu mata-mata terbelalak karena menyaksikan beratnya adab. Nah, jadi kalau seseorang itu berbuat zalim hari ini, mungkin saja dan sangat mungkin dia masih aman sampai besok hari, sampai lusa hari, sampai minggu depan, sampai bulan depan, sampai tahun depan, terus sampai kapan? Iya, sekehendak Allah. Yang jelas sampai hari taskhusu fihi al-absar wa anqata ar-raja, sampai datangnya suatu hari yang mana mata-mata itu terbelalak, ya, dan kemudian terputus sudah harapan. Senada dengan ayat yang mulia ini adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nabi mengatakan innallaha la yumli lidzalimin. Perhatikan kalimatnya, innallaha la yumli. Ada dua taukid di sini kan, inna huruf taukid kan yang memberikan makna penekanan. Bahasa Indonesianya sering diartikan apa? Sungguh ya. Kemudian la yumli, lamnya juga lam taukid. Ya. Innallaha la yumli lidzalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar menunda adab bagi orang yang zalim. Hatta idza akhadahu lam yuflithu, sampai ketika Allah berkehendak untuk mengadabnya, Allah tidak akan meloloskannya. Allah tidak akan meloloskannya. Nah, tsumma qara'a qaulahu ta'ala. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, kadzalika akhdhu rabbika idza akhadal qura wa hiya zalimah. Seperti itulah dahsyatnya adab Rabbmu, adab Allah Subhanahu wa taala kalau dia berkehendak mengadab penduduk sebuah negeri karena mereka berbuat kezaliman, karena mereka melampaui batasan-batasan. Inna akhdahu alimun syadidun. Sesungguhnya adab Allah Subhanahu wa taala itu teramat pedih dan teramat dahsyat. Nah, jadi kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seringnya seperti itu, tapi tidak mesti seperti itu. Allah Subhanahu wa taala itu menunda adab bagi orang yang berbuat zalim, dan penundaan adab itu sendiri sebenarnya juga adab. Karena ketika ditunda adab untuk mereka, mereka tidak segera sadar dan tidak segera berhenti dari perbuatan kezalimannya. Ini namanya istidraj. Rasulullah SAW mengatakan, idza ra'aitallaha ya'til 'abda minad dunya 'ala ma'siyatin ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Kalau engkau melihat Allah Azza wa Jalla memberikan dunia kepada seorang hamba sementara dia tetap asik di atas kemaksiatannya, fa innama huwa istidraj, maka apa yang Allah berikan kepadanya dari dunia itu tidak lain adalah istidraj. Istidraj itu apa? Istidraj itu pembiaran dan penundaan adab. Orang berbuat dosa dibiarkan leluasa di dalam dosanya dan ditunda adabnya. Penundaan ya, bukan apa? Bukan pengampunan dan bukan penghapusan. Ya, jadi ditundanya adab bagi orang yang zalim itu juga sudah terhitung sebagai adab wa yadzubillah. Tetapi perlu diingat juga bahwasanya dosa kezaliman itu adalah salah satu dosa yang memiliki dua bagian adab. Adab dunia dan adab akhirat. Ya. Kezaliman itu salah satu jenis dosa yang memiliki dua bagian adab, adab dunia dan adab akhirat. Padahal asalnya seseorang itu hanya akan diadab satu kali. Kalau dia sudah diadab di dunia, dia tidak bakal diadab di akhirat untuk dosa yang sama. Misalnya seseorang mencuri, kemudian dijatuhkan hukum had, hukum Islam kepadanya, dipotong tangannya, selesai urusannya. Dia sudah dapat adab dunia, dia tidak bakal diadab untuk dosa yang sama nantinya di akhirat. Seseorang berzina dan dia muhsan, sudah menikah, dirajam sampai mati. Itu adab baginya atas dosa zinanya di dunia, dan dia tidak bakal diadab lagi untuk dosa yang sama nantinya di akhirat. Jadi asalnya adab itu cuma satu untuk setiap satu dosa. Kalau sudah diadab di dunia, tidak diadab di akhirat. Kalau lolos dari adab di dunia, maka dia tidak bakal lolos dari adab akhirat. Tetapi celakanya ya ikhwah, di sana ada dosa-dosa yang memiliki dua bagian adab sekaligus. Di dunia diadab dan tidak menggugurkan bagian adabnya di akhirat. Salah satunya adalah perbuatan kezaliman wa iyadzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan, ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjal li sahibihi al-uqubata fid dunya ma yudakharu. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan adab bagi pelakunya di dunia. Maksudnya pasti akan pelakunya pasti akan diadab di dunia, walaupun diakhirkan, walaupun ditunda. Ya. Ma'a yudakharu lahu, bersama dengan apa? Adab yang ditunda untuknya untuk kehidupan akhirat nantinya. Minal baghi wa qati'atir rahmin, melebihi dosa al-baghi, melampaui batas kezaliman dan memutuskan hubungan kekerabatan. Di dalam hadis yang mulia ini Nabi memberitahukan tentang dua jenis dosa yang adabnya double kuota ya ikhwah.
Di dunia ada adabnya, di akhirat juga ada adabnya. Dosa apa itu? Dosa melampaui batas, dosa kesewenang-wenangan, dosa kezaliman, dan dosa memutuskan hubungan kekerabatan. Biasanya hadis ini dibawakan dalam pembahasan tentang masalah durhaka kepada orang tua. Ya, di sini kan disebutkan dosa yang memiliki dua adab itu adalah memutuskan hubungan rahim, dan hubungan rahim terkuat seorang hamba adalah dengan kedua orang tuanya. Ya, kalau kerabat biasa saja, kakak kandung, adik kandung, paman dan lain sebagainya, itu diputuskan tanpa hak, tanpa alasan yang jelas, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika seseorang itu memutus hubungan rahimnya dengan kedua orang tuanya? Nah, biasanya pembahasannya ke sana. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sebutkan bahwasannya kezaliman yang terkait dengan hak sesama hamba itu dalam tiga hal, ya. Urusan apa? Urusan darah, harta dan kehormatan. Nah, urusan darah, harta dan kehormatan. Pada pelaksanaan Haji Wada tanggal 9 Dzulhijjah tahun ke-9 Hijriah, ya, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah Arafah ya, pada pelaksanaan Haji Wada, di antara yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbahnya adalah inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian haramun alaikum, itu haram bagi kalian, terjaga bagi kalian, terjamin untuk kalian. Siapa yang menjamin? Allah dan Rasulnya. Maknanya apa? Seorang mukmin itu darahnya tidak boleh ditumpahkan, hartanya tidak boleh diambil, dan kehormatannya tidak boleh dirusak. Dijamin. Darahnya dijamin, hartanya dijamin, kehormatannya juga dijamin. Siapa yang ngasih garansi? Allah dan Rasulnya. Sehingga siapa yang berani mengambil harta seorang muslim tanpa hak, menyakiti seorang muslim tanpa hak, dan mencemarkan atau merusak nama baik seorang muslim tanpa hak, dia telah merusak jaminan dari Allah. Artinya dia telah menantang Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi yang memberikan garansi, dan aslinya garansi ini dari Allah Subhanahu wa taala. Darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian sebagai seorang mukmin itu atas tanggungan, atas jaminan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berani melampaui batas terhadap darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian, berarti dia sudah mengumumkan perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada wa fi baladikum hada. Kehormatan harta, darah, dan harga diri kalian itu seperti kehormatan hari kalian sekarang ini. Hari apa ketika itu? Hari Arafah. Ya, hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi syahrikum hada, dan bulan kalian sekarang ini bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Ya, salah satu bulan di antara bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi baladikum hada, dan kehormatan negeri yang kalian sekarang ini berada di sini. Negeri apa? Negeri Makkah, tanah yang paling suci, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kehormatan darah, harta, dan harga diri seorang muslim, Nabi membandingkannya dengan kehormatan hari Arafah, bulan Dzulhijjah, dan tanah Makkah. Teramat mulia ya ikhwan, teramat mulia ya jiwa, harta, dan harga diri seorang muslim, karena Allah yang menanggung, yang menjamin. Ini tidak boleh diganggu, tidak boleh diusik. Nah, tidak boleh diusik. Siapa yang berani mengusiknya, urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah. Kata Nabi, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sampai mereka beriman, sampai mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qaluha, kalau mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat tadi, asammu minni dima'ahum wa amwalahum, atas tanggunganku, kata Nabi, atas tanggunganku darah dan harta mereka. Nah, harta dan darah mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Artinya masih mungkin
masih mungkin darah seorang muslim itu ditumpahkan, tapi dengan hak Islam. Misalnya karena kisas, ya, misalnya karena kisas dia membunuh, dibunuh juga. Dibunuh itu haknya siapa? Haknya Islam, haknya Allah, ya, haknya Allah, bukan haknya hamba, bukan haknya hamba. Hartanya juga boleh diambil kalau dia murtad misalnya, atau kalau memang hartanya itu adalah hak dari kaum muslimin. Nah, itu haknya siapa? Haknya Allah. Jadi asalnya harta dan darah seorang muslim itu atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak boleh diambil kecuali dengan haknya. Haknya siapa? Haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-42, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha." Balasan dari kejelekan adalah kejelekan yang semisalnya. Berarti boleh balas dendam? Boleh. Boleh ya. Kita katakan boleh, bukan dianjurkan. Boleh membalas kejelekan dengan kejelekan yang sama. Contohnya begini. Contohnya orang punya sawit diambil 2 janjang. Gantian dia ambil sawit yang mencurinya juga 2 janjang dengan bobot yang sama. Ya, karena hanya boleh dibalas dengan yang sama. Antum ditampar oleh orang sekali, tampar dia sekali juga boleh dengan kadar tamparan yang sama. Kalau melebihi, kelebihannya itu dosa. Sawit kita diambil 100 kilo, kemudian ganti ambil sawit dia kok 120 kilo, yang 100 halal, yang 20 kilo haram. Iya, di dalam Islam, ya, di dalam Islam itu bahkan untuk urusan juruh itu apa? Juruh itu luka. Luka itu di dalam fikih Islam itu anak agak lupa sih. Kalau tidak salah itu ada 5 tingkatan. Yang pertama sekedar tersayat saja kulit bagian luarnya, itu ada kisosnya. Kalau yang tersakiti menuntut, ya. Yang pertama hanya terkelupas saja kulit luarnya dan tidak mengeluarkan darah, paling cuma agak kemerah-merahan sedikit. Kemudian yang kedua terkelupas sekian lapis. Yang berikutnya sampai mengeluarkan darah. Yang berikutnya sampai kena sekian lapis daging, ujung-ujungnya sampai ke tulang. Itu kalau tidak salah itu ada sekitar 7 lapis luka ya, dan masing-masing ada kisosnya. Kalau yang tersakiti meminta gantinya. Begitu juga dengan gigi. Gigi itu kisosnya beda-beda ya ikhwan. Gigi depan, gigi seri, gigi taring itu beda-beda karena fungsinya juga berbeda-beda. Nah, mata kemudian mata juga berbeda. Mata sebelah kanan dan mata sebelah kiri. Kemudian juga bibir sebelah atas dan bibir sebelah bawah kalau sampai hilang itu harganya berbeda di dalam hukum Islam. Artinya Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar adil. Beberapa waktu yang lalu ada kejadian seseorang disiram air keras. Ini kejadiannya bukan di Saudi ya, di Uni Emirat Arab atau di mana gitu. Yang penting masih di Jazirah. Begitu dibawa ke pengadilan, cukup bukti bahwa si fulan pelakunya, ya. Kemudian si ini korban ditanya, dia minta apa? Dia minta kisos. Sudah disiram dengan perbuatan yang sama. Nah, ini kita sekedar menyebutkan bolehnya, bukan dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Kebalasan dari kejelekan adalah kejelekan yang semisalnya. Wa man nafa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Perhatikan yang berikutnya, jangan balas dendamnya yang antum perhatikan. Wa man nafa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tetapi siapa yang mau memaafkan dan memperbaiki hubungan, pahalanya atas tanggungan Allah. Tidak disebut apa pahalanya, tapi atas tanggungan Allah. Sama dengan pahala puasa kan, tidak disebut apa pahalanya, tapi atas tanggungan Allah. Itu artinya pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, meskipun balas dendam selama tidak melampaui batas itu hukumnya boleh, tapi tidak dianjurkan. Kenapa? Perbuatan membalas dendam itu yang pertama melahirkan kekerdilan pada jiwa seseorang. Membuat seseorang itu menjadi kerdil jiwanya. Kenapa? Orang yang berbuat dolim itu kan orang yang kurang akalnya, orang yang kerdil jiwanya, orang yang rusak akhlaknya, orang yang busuk hatinya. Kalau kita balas perbuatannya dengan perbuatan yang sama, kan seolah-olah kita menyamakan diri kita dengannya. Maka itu ya makna dari perkataan Syekhul Islam. Balas dendam itu melahirkan kekerdilan pada jiwa seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, seringkali menyeret seseorang itu melakukan perbuatan melampaui batas. Kenapa?
Jiwa kita itu maunya tidak mau dikalahkan oleh yang lain. Kalau kita dipukul, timbul pemberontakan ingin melakukan perbuatan yang sama. Tapi sayangnya perbuatan balas dendam itu hanya memberikan kepuasan beberapa saat. Ya, hanya memberikan kepuasan beberapa saat. Antum disakiti, kemudian antum balas dengan perbuatan yang sama. Antum puas sehari, 2 hari, seminggu, sebulan. Setelah itu kepuasan itu hilang dan antum pengen mencari kepuasan yang lagi. Akhirnya antum antum melakukan perbuatan, mengulangi perbuatan, dan antum sudah menjadi orang yang melampaui batas. Ya, kadang-kadang orang ada seperti itu ya. Katanya memaafkan tapi digibah pula. Rupanya selama ini si fulan itu gini-gini toh. Kemarin dia udah terus terang, ya udah aku maafkan sih. Kan udah dimaafkan tapi dia rusak harga diri orang yang sudah memaafkannya kan. Nah, kalau aku sih nggak apa-apa. Nah, kalau nggak udah apa-apa, kenapa mesti diumumkan kepada manusia? Itulah balas dendam ya. Di samping melahirkan kekerdilan di dalam jiwa, juga seringkali menyeret seseorang melakukan perbuatan-perbuatan melampaui batas. Maka sebagai penutup kita lihat perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah ta'ala untuk membesarkan hati-hati kita, karena kita hidup di dunia ini tidak akan mungkin lepas dari gangguan manusia, tidak akan mungkin. Ya, antum kalau mau lepas dari gangguan manusia nggak usah di dunia, ya, jangan di dunia. Apa kata Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah? Innal 'abda la yashtadu farhuhu yaumal qiyamah bima lahu qibalan nasi minal huquqi fil mali wan nafsi wal irdi. Sesungguhnya seorang hamba itu benar-benar akan sangat bergembira pada hari kiamat nantinya. Kenapa dia bergembira? Mendapat pengembalian piutang dari orang-orang yang telah berbuat dolim kepadanya untuk urusan hartanya, jiwanya, dan juga harga dirinya. Kan tadi sudah disebutkan hak-hak itu bakal dikembalikan kepada pemiliknya. Seorang hamba benar-benar akan bergembira pada hari kiamat nantinya. Dia panen kebaikan. Dari mana? Dari orang-orang yang dia sudah berbuat dolim kepadanya. Apa yang dia dapatkan? Mungkin transfer pahala, mungkin pengalihan dosa. Nah, fal-akilu ya'udduha dahran yaumal fakri wal qaba. Maka orang-orang yang berakal akan menganggap bahwasannya piutang kedoliman itu, perbuatan dolim orang lain kepadanya, itu sebagai sebuah simpanan yang pasti akan dikembalikan. Pasti tidak mungkin tidak dikembalikan, karena Allah tidak akan ridha. Nah, sebagai simpanan yang akan sangat dia butuhkan pada hari yang dia memang pada hari yang sangat genting, yaitu pada hari kiamat. Kemudian wala yubtiluha bil intiqamil ladzi la yujdi lahu syai'an. Maka dia tidak akan tertarik untuk balas dendam, karena itu tidak akan memberikan manfaat apapun untuknya. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, ini peringatan bagi kami pribadi dan kepada kita sekalian. Nah, karena sesungguhnya zikir, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya itu akan selalu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, agar kita menjauhi perbuatan-perbuatan kezaliman yang itu adalah sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan salah satu sebab utama celakanya seorang hamba dalam kehidupan dunianya dan dalam kehidupan akhiratnya. Allah menjanjikan laknatnya dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan 2 bagian adab bagi pelakunya, wa iyadzubillah. Nah, sebelum ditutup, kalau ada yang ditanyakan dipersilakan. Iya, Pak. Oke. Ketaatan kita kepada pemimpin itu mutlak, Ustaz. Artinya beberapa hari yang lalu kita kan ada pemimpin. Kalau ternyata yang terpilih itu adalah orang kafir atau wanita, proses kita akan juga sama seperti yang biasa, Muslim dia dan laki-laki. Demikian, Ustaz. Nah, ketaatan kepada pemimpin itu mutlak, batasannya cuma satu saja, kecuali ketika kita diperintah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan waalaikum
Usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'a wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla, sebagaimana aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara wasiat ketakwaan kepadanya, sementara ketakwaan itu adalah wasiat tertinggi ya, dengan wasiat untuk mentaati, untuk mendengar dan mentaati para pemimpin. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyun. Meskipun yang memimpin kalian itu adalah seorang seorang budak Habasyi, budak negro, budak berkulit hitam. Padahal dalam pandangan masyarakat jahiliyah, orang-orang orang-orang negro ini itu kedudukannya sangat rendah, tidak bisa selevel dengan orang-orang Arab. Ini pandangan orang orang Arab jahiliyah. Jadi seandainya pun, atau kalau dalam pandangan Arab jahiliyah, ini orang-orang negro ini bukan manusia seutuhnya, paling-paling setengah manusia, kasarnya begitu kan. Tetapi tidak demikian dalam Islam. Nabi mengatakan, kalaupun yang memimpin kalian itu orang negro yang kulit hitam, yang dalam pandangan jahiliyah itu mereka hanya setengah manusia, tidak selevel dengan kalian, kalian tetap wajib untuk taat kepada mereka. Dan juga hadis tentang pemimpin-pemimpin bahwasanya di akhir zaman akan ada para pemimpinnya a'imma la yahtaduna bi hudaya wa la yastannuna bi sunnati. Akan ada para pemimpin yang tidak mengambil petunjuk dari petunjukku dan juga tidak mengambil sunnah dari sunnahku. Nah, mereka itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmani insin. Di antara para pemimpin itu ada manusia-manusia yang hatinya hati setan, meskipun jasadnya adalah jasad manusia, ya, meskipun jasadnya adalah jasad manusia. Berarti memang sudah ada isyarat sejak 1400 tahun yang lalu. Di akhir zaman terutama akan ada pemimpin-pemimpin seperti itu, hatinya hati setan. Qulubuhum qulubus syayatin fi jusmani insin. Hati mereka adalah hati-hati setan, sementara jasadnya adalah jasad manusia. Kemudian Hudzaifah ibn Yaman mengatakan, wahai Rasulullah, apa yang engkau wasiatkan kepadaku seandainya aku mendapati keadaan seperti itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa induriba dhahruka wa ukhida maluk fasma' wa atib. Meskipun punggungmu dipukul dan hartamu diambil, isma' wa atib, tetap engkau dengar dan taati para pemimpin. Batasan mentaati para pemimpin selama mereka tidak menyuruh kita berbuat maksiat, ya. Karena Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada para pemimpin kepada makhluk siapapun dia kalau urusannya adalah bermaksiat kepada al-khaliq. Itu pun kalau tidak darurat. Kalau darurat boleh kita kerjakan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, tetapi kita harus tetap ingkari di dalam hati. Nah, terkait dengan pemimpin kafir itu, kalau dalam sebuah negeri pemimpin itu berbilang, ada pemimpin tertinggi, ada pemimpin daerah, begitu ya kan, maka yang dihitung itu adalah kepemimpinan secara kolektif. Ya, sampai saat ini alhamdulillah bagaimanapun keadaannya pemimpin kita masih dari kaum muslimin dan masih menegakkan salat. Urusan hati bukan urusan kita, ya kan? Adapun pemimpin-pemimpin lokal yang sebagainya orang-orang kafir itu bukan alasan. Karena sebenarnya pemimpin-pemimpin lokal ini hanyalah perpanjangan tangan dari pemimpin yang sesungguhnya. Khalifah kita, antum setuju khalifah kita, antum suka atau tidak suka, ya, presiden kita. Sementara pemimpin-pemimpin lokal ini, bupati, wali kota, gubernur dan menteri, ini hanyalah perpanjangan tangan. Mereka itu kalau dalam bahasa dulu semacam amir, ya, gubernur-gubernur, ini tidak mengeluarkan ketaatan kita kepada mereka. Bahkan seandainya kita berada di negeri kafir sekalipun, kita wajibkan taat sama pemimpin yang kafir tersebut. Nabi mengatakan, atau para ulama mengatakan, atau Nabi mengatakan, seseorang itu lebih baik seseorang itu dipimpin oleh orang yang kafir daripada dia tidur dalam satu malam dalam keadaan tidak memiliki pemimpin, dalam keadaan tidak memiliki pemimpin. Dan yang perlu kita perhatikan adalah bahwasanya pemimpin itu cerminan dari rakyat. Orang-orang yang mencela pemimpinnya, dia sedang mencela dirinya sendiri. Karena pemimpin itu adalah cerminan dari rakyat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kasabu, atau kama qala ta'ala,
Demikianlah kami menguasakan sebagian orang-orang yang zalim, sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya. Pemimpin itu adalah cerminan secara umum, pemimpin itu adalah cerminan dari orang-orang yang dipimpinnya. Kejelekan para pemimpin itu disebabkan karena kejelekan orang-orang yang dipimpinnya. Sejelek apapun pemimpin kita, kalau kita lihat ke belakang, orang-orang yang lebih baik dari kita, mereka sudah pernah dipimpin oleh orang yang zalim, lebih zalim dari kita. Imam Ahmad generasi apa? Generasi atba'ut tabi'in, ya kan? Masih generasi terbaik kaum muslimin. Beliau itu dipenjara sampai 4 periode kekhalifahan gara-gara fitnah khalqul Quran dari orang-orang Mu'tazilah, ya. Orang-orang yang sejaman dengan Imam Ahmad itu keislamannya jauh lebih baik dibandingkan kita, tetapi pemimpinnya jauh lebih lalim, ya, dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin akhir zaman. Al-Imam Al-Barbahari, penulis Sahrus Sunnah, beliau itu buta kedua matanya, ya ikhwah. Buta kedua matanya. Bawaan lahir? Tidak. Kecelakaan? Tidak. Matanya itu dicucuk oleh penguasa. Kenapa? Karena hasutan dari ahlu bidah. Beliau seorang ahlu sunnah. Ahlu bidah ini tidak senang dengan dakwah sunnah. Dikatakanlah demikian difitnah. Sama dengan Ibnu Taimiyah kan? Bolak-balik masuk penjara, ulah siapa? Ulah para ahlu bidah yang memfitnah bahwasanya ini ustadz berbahaya, punya pemahaman menyimpang, ada masanya pula kan gitu, sehingga Imam Al-Barbahari itu dicucuk kedua matanya. Tetapi apa yang beliau katakan di dalam Syahrus Sunnah ketika beliau itu diajak untuk memberontak kepada pemerintah, bukan diajak ya, sekedar dimintai fatwanya saja, boleh tidaknya, beliau mengatakan tidak, karena itu bertentangan dengan asar para salaf. Begitu juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika di penjara, beliau didatangi oleh sahabat atau murid-muridnya, ya, murid-muridnya mengatakan sudah nyata apa yang dilakukan oleh penguasa terhadap engkau, ya, kalau engkau hari ini keluarkan fatwa, besok kami angkat pedang. Tetapi kata Imam Ahmad tidak, karena perbuatan itu bertentangan dengan asar, ya, bertentangan dengan asarnya para salaf, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudaratannya itu pasti akan selalu lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Nah, sekarang ini kita kan sedang banyak fitnah. Anak kemarin ditanya, Ustaz, itu simpulan kan masih ada juga manfaatnya untuk kaum muslimin. Manfaatnya apa? Manfaatnya mendongkrak daya tawar, posisi tawar kaum muslimin terhadap penguasa. Itu kan pemikiran orang yang hanya berpikir dari satu sisi. Antum tahu kan dia sekarang ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam. Dia masuk, dibiarkan dalam kadar tertentu itu untuk membusukkan Islam. Dan siapa yang membela dia sekarang ini? Sebagian orang-orang komunis dan orang-orang Kristen. Untuk apa semua itu? Kenyataannya sekarang, ya, keberadaannya justru dipakai untuk membusukkan Islam dan membenturkan Islam dengan penguasanya. Maka berhati-hati, ya, berhati-hati. Maka sekali lagi terkait juga dengan dakwah kita kemarin, Anda juga sampaikan di ujung Tanjung, dakwah salafiyah itu tidak berafiliasi dengan kekuatan politik manapun, tidak berafiliasi dengan figur manapun, tidak. Dakwah kita ini semata-mata ingin mengajak manusia agar mengenali Rabb-nya dan tahu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Rabb-nya Subhanahu wa taala. Mereka kenal tauhid dan bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak memiliki agenda politik. Ya, dakwah ini bukan untuk membesarkan lembaga, untuk membesarkan kelompok, atau untuk mentokohkan seseorang, tidak. Ya, dakwah kita bebas dari itu semua. Dakwah kita adalah memahamkan manusia, mengenalkan manusia kepada Rabb-nya Subhanahu wa taala dan bagaimana mereka itu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan pemimpin wanita. Yang menang ibu, ya? Yang menang ibu. Oh, enggak ya? Enggak tahu ya. Kita nggak usah bicarakan itu. Nah, kalaupun yang menjadi pemimpin di wilayah kita ini adalah seorang wanita, keadaannya sama tadi, ya. Itu tidak menggugurkan kewajiban kita untuk taat kepada mereka. Dan kalau pemimpin itu, bahkan presiden kita pernah juga wanita, kan. Nah, itu adalah keadaan yang menyelisih syariat, tapi tidak otomatis itu mengeluarkan kita dari kewajiban untuk mentaatinya. Allah Ta'ala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang harus kita lakukan kalau tetangga selalu menghidupkan musik keras-keras? Ini kalau orang yang memang awam, ketika mereka menghidupkan musik keras-keras, mereka ini tidak merasa mengganggu orang lain ini ya kan? Malah bisa jadi mereka merasa ikut menghibur gitu. Iya. Dan ada juga tetangga yang jualan khamar seperti tua, dan tetangga Nasrani yang banyak anjing. Nah, bagi Nasrani memang jual tua bukan maksiat ini. Pelihara anjing juga ya kan, yang selalu berkeliling di teras-teras rumah kita. Nah, kalau kita bisa menjaga hati kita dan bisa bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan apa? Tidak akan menyia-nyiakan kesabaran kita di atas agama kita terhadap gangguan manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir. Tapi kalau kita kemudian terusik, tidak bisa tenang dalam beribadah dan seterusnya, ya lebih baik hijrah ya, lebih baik hijrah. Tapi kalau hijrah itu diperhitungkan ya, karena ada kadang-kadang sebagian orang itu yang gampang sekali menyuruh temannya hijrah. Setelah hijrah terlantar di tempat hijrahnya, dia tidak mau tahu. Ya, kalau mau hijrah itu dipersiapkan segala sesuatunya. Kalau nanti dia hijrah, kehidupannya otomatis lebih baik, termasuk ekonominya juga tidak terganggu. Di tempat dia hijrah, dia punya tempat tinggal yang layak, punya pekerjaan yang bisa untuk menopang kehidupannya. Jangan asal hijrah saja ya. Di tempatmu itu enggak jelas itu lingkungannya, pindah gitu kan. Tapi cuma disuruh pindah doang. Tidak ada dia memberikan dukungan agar temannya ini kehidupannya memang benar-benar baik di lingkungannya yang baru. Jadi kalau masih dalam kadar-kadar yang seseorang itu bisa bersabar, iya, maka kesabarannya itu lebih baik. Karena Nabi SAW mengatakan seseorang itu bersabar di lingkungan yang apa? Di lingkungan yang jelek, dan dia tetap bisa, dengan catatan dia tetap bisa istiqomah ya. Dia tetap istiqomah di atas agamanya, itu lebih baik dibandingkan dia pergi ke gunung-gunung, ya. Atau kalau gunung itu kan di mana? Di Arab kan di gunung. Kalau di sini pergi ke hutan-hutan menyendiri. Bersabar di tengah lingkungan yang jelek, dalam keadaan kita tetap bisa istiqomah di atas agama kita, itu lebih baik dibandingkan dengan kita menyendiri di tengah hutan, di gunung dan seterusnya. Tapi kalau memang benar-benar sudah tidak nyaman, ya bisa diagendakan memilih lingkungan yang lebih baik dengan perencanaan yang baik juga. Karena ada dulu ya orang hijrah ke Bagan Batu, 3 bulan pulang lagi. Ya kan itu tadi, hanya karena ajakan kawan-kawan, modal nekat tanpa perhitungan, tanpa perencanaan. Setelah hijrah di sana dia tidak bisa mendapatkan penghidupan yang layak. Ya, ini penting ya bagi orang-orang yang mempunyai rencana hijrah. Hijrahnya itu harus direncanakan dengan baik. Dan kita juga begitu, kalau mendapati kawan-kawan yang memiliki gangguan, tidak nyaman di lingkungannya, ya seperti itu pengarahan kita. Kalau antum mau pindah, pindahlah. Ya, direncanakan dengan baik. Jangan modal nekat. Nah, jangan modal nekat. Ustadz, apa tindakan kita kalau sering melihat wanita-wanita tidak menutup aurat, tutup mata? Ya, tutup mata. Apa yang harus kita lakukan kalau setiap hari melihat ibu-ibu yang mencuri sawit? Masya Allah. Kalau kita bisa menasihatinya, kita nasihati. Ya, kita nasihati. Dan kalau tidak bisa, ya setidak-tidaknya kita mengingkarinya dengan hati, dan kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala melembutkan hatinya. Nah, melembutkan hatinya sehingga mereka bisa mendapatkan hidayah di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan fitnah wanita, ya seperti itu ya. Nah, ini fitnah terbesar di akhir zaman. Wanita-wanita itu bertabarut seperti tabarut jahiliyah. Tidak usah kita bicara orang-orang awam. Orang-orang yang sekarang ini berhijab tapi bukan dari kalangan kita juga menebar fitnah, ya kan? Menebar fitnah. Ada niqab squad, ada hijab prosesiti dan lain sebagainya, ya. Wanita-wanita bercadar tapi bukan dari kalangan kita, eksis di dunia sosial media, membuat video-video ini dan itu dan lain sebagainya, ya. Sudah ditutup tapi pengen terlihat. Nah, mereka ini juga fitnah ya. Fitnahnya kadang-kadang ya ke kita juga imbasnya. Fitnahnya juga kadang-kadang ke kita juga imbasnya. Kadang-kadang remaja-remaja putri kita yang kemudian ikut terfitnah, kan pengen juga ya. Orang itu kan memang pengennya tampil gitu. Ya, jadi ini memang fitnah ya. Maka kita itu, wanita-wanita kita itu, salah satu hikmah kalau mereka itu berhijab itu pakaiannya. Hijab itu kan syaratnya sederhana ya kan, agar tidak menarik perhatian. Ini sudah berhijab tapi warnanya rame, aksesorisnya full begitu kan.
akhirnya tidak memenuhi kriteria hijab. Nah, tidak memenuhi kriteria hijab. Allah musta'an. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika seorang guru memberikan hukuman berbicara dengan suara yang keras, apakah itu termasuk bentuk kezaliman kepada murid? Ana juga guru ya, seorang guru itu juga manusia, terkadang dia juga lepas kontrol. Nah, kalau dia terjatuh dalam kesalahan, atau kalaupun itu bukan kesalahan tapi dianggap itu kurang etis bagi seorang pendidik, dia jangan malu dan jangan merasa gengsi untuk minta maaf kepada muridnya. Meminta maaf itu tidak akan merendahkan seseorang. Meminta maaf itu tidak akan merendahkan seseorang, bahkan akan meninggikan derajatnya. Namanya guru ya kan? Nah, apalagi muridnya banyak. Kadang-kadang juga kita lepas kontrol, terjatuh dalam perbuatan yang terkadang itu memang diharamkan secara syar'i, terkadang tidak diharamkan, tetapi itu hal-hal yang untuk ukuran penuntut ilmu atau untuk seorang pendidik itu dianggap kurang etis. Bicara terlalu kelas, ya kan, kemudian memukul meja, membanting kursi, itu bukan urusan dosa, itu adalah urusan kurang di dalam beradab, dan dikhawatirkan juga itu akan memberikan asar pengaruh kepada murid-murid yang tidak baik. Maka dalam kondisi seperti itu, seorang guru itu tidak perlu ragu bahwasanya perbuatan yang seperti ini tidak pada tempatnya, dan kalau dia terjatuh pada perbuatan seperti itu, dia minta maaf kepada muridnya. Yakin meminta maaf kepada murid itu tidak akan merendahkan kedudukan seorang guru, bahkan akan semakin menambah ketinggian derajatnya. Ya, itu kalau di kalangan kaum mukminin. Nah, jadi kita tidak perlu jaim, jaga image, ya, nggak perlu jaga image, takut reputasinya rontok kalau sampai minta maaf kepada murid, kalau sampai mengakui kesalahan. Banyak ya orang-orang itu, terkadang seseorang itu menyadari terjatuh di dalam kesalahan, tidak otomatis menggerakkannya untuk berhenti dari kesalahannya, apalagi minta maaf kepada orang yang dia telah berbuat salah kepadanya. Sebabnya kenapa? Padahal ilmunya sudah sampai ke dia. Sebabnya gengsi yang dipelihara. Akhirnya ya dia menjadi orang-orang yang kerdil. Dia ingin jaga image, tapi sebenarnya dia menjadi orang yang kerdil. Adapun ahlus sunnah tidak seperti itu keadaan. Tidak masalah seseorang itu mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas kesalahan-kesalahannya, meskipun kepada anaknya sendiri, kepada murid-muridnya. Allah Ta'ala. Sudah ya? Nah, kita cukupkan. Nasallallahu an yufiqana fi kulli ma yuhibbu wa yardahu billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.